Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zoratun Anissa dari kelas 11 MIPA 5, absen 36. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video tausiah dengan tema ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberi kita banyak sekali nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Semoga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan indahnya Islam. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kultum singkat tentang ikhlas. Ikhlas dalam arti yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pengertian ini sedikit banyaknya sudah benar, hanya saja kurang tepat. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri memiliki banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan masih banyak lagi. Apabila kita masukkan ikhlas dalam konteks ibadah, maka ikhlas sendiri berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi semata-mata benar-benar hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat tersebut menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran, maka akan runyam. Banyak sekali orang yang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Fenomena tersebut banyak sekali terjadi di sekitar kita. Bahkan, mungkin tanpa sadar kita termasuk dalam arus masyarakat yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat seperti itu. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas, semua urusan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila kita tidak melakukannya dengan ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah jika kita tidak melakukan sesuatu dengan ikhlas. Di mana hadis sahih tersebut menjelaskan bahwa ada salah satu contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selain Allah sehingga ia diberikan balasan neraka oleh Allah. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karena Allah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Dan semoga Allah selalu melindungi kita agar tidak melakukan hal-hal seperti itu. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni jika karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai pula amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Saya kira cukup sekian. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video tausiah yang telah saya buat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.